Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam ibadah online GKPB Anugerah MDC Tangerang. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya percaya kita semua di dalam keadaan luar biasa dan penuh sukacita untuk beribadah. Fokus kepada kasih Tuhan memberikan kita damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa dalam menjalani kehidupan ini. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang mengalami pergumulan, ingin dilayani dan didoakan, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat melalui nomor rekening yang telah gereja sediakan. Mari kita siapkan tubuh, jiwa, dan roh kita, karena sebentar lagi kita akan memulai ibadah online yang disiarkan dari GKPB Anugerah MDC Tangerang. Selamat beribadah. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol lonceng agar Anda selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel gereja kami. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GKPB Anugerah MDC Tangerang. Bagaimana kabar Anda sekalian? Saya percaya kita semua dalam penyertaan Tuhan. Dan pada kali ini saya mau ajak kita semua untuk bersuka cita memuliakan Tuhan Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Mujizat di
Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat hari Minggu. Mari sama-sama kita persiapan hati kita melalui doa bersama-sama sebelum kita sama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat waktu ini, di hari Minggu ini, kami kembali berkumpul beribadah online, di tempat, di rumah kami masing-masing. Kami percaya jamahan kuasa Roh Kudus berlaku atas kami, sehingga firman-Nya akan ditaburkan, firman-Nya akan diberitakan, menjadi landasan iman, kekuatan kami untuk menghadapi setiap musim kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu atas kami, atas setiap jemaat-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu pagi ini, firman Tuhan yang akan saya bawakan, akan saya beri judul, Fokus yang Benar di Masa New Normal. Bagian firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Kejadian, pasal 19 ayat 17, dilanjutkan ayat 24 sampai 26. Saya ulangi lagi. Kejadian 19 ayat 17, kemudian dilanjutkan ayat 24 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu dan janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Ayat 26, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa bagian cerita atau bagian firman Tuhan kisah Alkitab yang baru saja kita baca, mungkin sudah beberapa kali kita dengar. Sebelum kisah ini ada, pada bagian firman Tuhan sebelumnya dikatakan bahwa Tuhan memberitahukan bahwa akan terjadi hal yang menimpa penduduk dari kota Sodom dan Gomora ini kepada Abraham. Tuhan menceritakan, Tuhan mencurahkan isi hatinya. Dan dikatakan ada di situ Abraham dan Tuhan saling berdialog mengenai keadaan yang terjadi, mengenai permintaan Abraham atau dikenal dengan syafaatnya Abraham atas penduduk Sodom dan Gomora. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberikan peringatan kepada orang-orang yang dikasihinya atas peristiwa yang akan terjadi dalam kehidupan ini. Contoh tadi, kisah daripada Abraham, Lot, dan keluarga Lot di Sodom dan Gomora. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca bagian firman Tuhan ini, ada suatu hal yang sebenarnya perintah Tuhan yang tidak terlalu sukar, tidak terlalu sulit, tidak terlalu rumit. Perintah ini ada di ayat ke-17, berkatalah begini, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang. Ini maksudnya berkatalah malaikat Tuhan yang ada di situ, berkata demikian, "Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap." Bapak Ibu, kalau kita lihat jemaat Tuhan, perintahnya hanya apa? Lari, jangan menoleh ke belakang, jangan berhenti. Sebenarnya kalau kita baca perintah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada Lot dan keluarganya bukanlah perintah yang berat sekali. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah fokus yang ada, terutama fokus yang dimiliki oleh istri Lot adalah fokus yang tidak tertuju kepada Tuhan. Fokusnya salah, fokusnya tidak benar. Sehingga apa? Sehingga apa yang harusnya Tuhan perintahkan, harusnya kita fokus akan perintah Tuhan, ternyata dilanggar oleh istri Lot, sehingga terjadi hal yang akan kita sama-sama lihat bagian berikutnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, meskipun malaikat yang berkata, Tuhan yang berkata, tapi ternyata istri Lot adalah pribadi yang tidak punya respon, tidak punya fokus yang benar akan apa yang Tuhan katakan. Bapak Ibu, kalau dilihat dari Kejadian 19 tadi ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang. Kalau kita lihat bahasa asli dari kata menoleh ini dari bahasa Ibrani, karena Alkitab Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, itu adalah kata nabat.
Jadi menoleh dipakai dalam bahasa Ibrani pada bagian firman ini Tuhan ini yaitu kata nabat. Kata nabat berarti mengamati dengan seksama atau dengan penuh perhatian. Coba perhatikan. Istri Lot menoleh ke belakang, kata lainnya apa? Mengamati dengan seksama atau dengan penuh perhatian. Jadi istri Lot itu tidak hanya sekedar menoleh, tetapi dia menoleh dan dia melihat, mengamati, berdiam, merenungkan akan apa yang ada di belakang. Padahal perintah Tuhan bilang apa? Jangan menoleh. Jangan lihat apa yang terjadi di Sodom dan Gomora. Bapak Ibu, kalau kita lihat, mungkin ini yang kita alami hari-hari ini. Banyak orang yang lebih cenderung melihat pada masa lalu, bukan masa kini dan masa yang akan datang. Dan ini akibatnya fatal kalau kita lihat. Alkitab mencatat bahwa konsekuensi yang dialami oleh Lot apa Bapak Ibu? Menjadi tiang garam. Dan kisah yang kurang lebih terjadi 4.000 tahun yang lalu ini benar-benar terjadi. Dan ada bekas atau monumen yang dipercaya sebagai tiang garam yang berasal daripada istri Lot yang melanggar firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tiang garam berarti juga melambangkan atau mengartikan kematian. Kehilangan kehidupan. Karena istri Lot melanggar apa yang Tuhan sampaikan. Fokusnya salah. Tidak memiliki fokus yang benar. Yaitu jangan menoleh ke belakang, artinya melihat ke depan. Konsekuensinya istri Lot mengalami kehilangan kehidupan. Mengalami kematian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di hari-hari ini, melalui kisah ini waktu saya menyiapkan bagian dari firman Tuhan ini, saya merasa bahwa setiap kita memasuki masa yang orang bilang atau banyak orang yang mengartikan atau menyebut masa ini sebagai masa new normal. New normal, masa normal yang baru. Dan orang banyak yang merasa harus bagaimana ini? Gimana ini? Apa saja yang harus kita lakukan? Oleh karena itu firman Tuhan ini mau mengajak kita mau belajar. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan atau kita perhatikan di masa new normal ini. Sehubungan dengan bagian firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari. Apa saja yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan fokus yang benar di masa new normal ini. Yang pertama, kata yang pertama yang tadi kita lihat dalam Kejadian 19 ayat 17, malaikat Tuhan berkata kepada Lot dan keluarganya berkata apa? Larilah. Jadi kata yang pertama yang Alkitab katakan yang juga menjadi panduan bagi kita adalah lari. Apa maksud lari? Lari berarti kita sekarang hidup bukan santai-santai. Hidup tidak bisa dengan cara yang lama. Hidup tidak bisa mengalir aja tanpa tujuan, tanpa fokus yang jelas. Hidup tidak bisa berlambat-lambat. Dan hidup tidak bisa mungkin dengan kebiasaan-kebiasaan lama di mana kita sangat menikmatinya pada saat sebelum masa pandemik ini terjadi. Mungkin kita dulu melayani Tuhan, melayani saja, tidak penuh dengan gairah. Tetapi waktu kita mengalami masa pandemik di mana kita tidak bisa beribadah, seberapa banyak kita yang merindukan beribadah, bukan di gedung gereja. Seberapa banyak kita yang merindukan pelayanan, menyambut tamu, melayani musik, melayani pujian, dan kerinduannya meluap-luap. Dan ketika kita boleh kembali beribadah dalam gedung gereja, maka fokus pelayanan kita harus berlari. Harus cepat, harus sigap, harus penuh dengan passion, harus penuh dengan gairah dan semangat. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita ada di masa new normal, ingat, kita harus berlari. Berlari bersama Tuhan, penuh dengan tuntunan hikmat Tuhan. Kita harus menjadi orang yang bekerja di tempat pekerjaan kita, bekerja dengan maksimal. Karena kita tahu sekarang pekerjaan menjadi hal yang sangat didambakan oleh orang. Banyak orang-orang yang mengalami pemutusan hubungan kerja, kehilangan pekerjaan, atau masih tetap bekerja tapi dirumahkan. Dan bekerja mungkin gajinya tidak dibayar, ataupun dibayar mungkin 50% dan mengalami pengurangan yang sulit. Sehingga ketika waktu mulai kembali bekerja di masa new normal ini, ingat bahwa kita harus bekerja dengan maksimal. Bukankah waktu kita bekerja dengan maksimal, kita memuliakan Tuhan, memuliakan Allah Bapa di surga. Dan kita juga menjadi orang yang penuh dengan hikmat. Pelajar-pelajar, anak-anak muda di masa new normal ini mungkin masih belajar secara daring, tapi belajarlah dengan maksimal, mengikuti tugas-tugas online dengan maksimal begitu ya.
Bukan berarti ketika ikut pertemuan online kemudian layarnya tidak diaktifkan dan sambil tiduran, sambil makan. Karena dosen yang bilang begini, ini murid saya nggak pernah menunjukin videonya. Jangan-jangan waktu saya ngajar, dia makan. Celakanya kalau dia tidur begitu ya. Saya berharap semua jemaat Tuhan, anak-anak muda di sini menjadi anak muda yang punya fokus yang benar dalam kuliah online, belajar online, penuh dengan hikmat Tuhan, penuh dengan semangat. Kita yang berbisnis, kita yang berdagang, minta tuntunan hikmat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa berlari melebihi orang-orang yang lain. Kenapa? Karena kita dituntun oleh hikmat Tuhan. Mungkin kita jualannya sama, mungkin kita dagangnya sama, mungkin kita ada di tempat yang sama. Tetapi ingat, kita punya Tuhan yang beda. Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan ini yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa terus maju dan lari. Jadi yang pertama di masa new normal ini kita perlu apa? Kita perlu lari. Tentu lari bersama dengan Tuhan. Lari penuh dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Yang kedua, fokus apa yang harus kita punya? Apa yang kita lakukan di masa new normal ini? Yang kedua adalah sesuai bagian firman Tuhan ini, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Kalimat yang kedua atau kata kunci yang kedua adalah apa? Jangan menoleh ke belakang. Istri Lot melanggar firman Tuhan ini. Ketika firman Tuhan jangan menoleh ke belakang, apa yang dilakukan oleh istri Lot? Jemaat yang dikasih Tuhan, dia menoleh ke belakang. Dia melihat ke belakang. Dia mengamat-amati apa yang ada di belakangnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kita suka berkata begini, enaknya dulu sebelum pandemi COVID bisa nongkrong. Enak ya, enaknya. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada masa sebelum pandemik ini dan kita terbawa oleh suasana hati, kita menjadi stres, kita menjadi sedih, dan kita kehilangan semangat dan gairah. Padahal firman Tuhan mau kita punya fokus akan masa ini, masa yang sedang kita jalani dan masa yang akan datang. Jadi sekarang stop untuk kita berkata-kata yang negatif, untuk kita melihat kepada hal yang lalu, menoleh kepada masa lalu, dan terkungkung dalam masa lalu. Move on lah jemaat Tuhan. Move on dari apa? Move on dari hal-hal yang menyeret kita kepada pandangan masa lalu yang membuat kita terpuruk. Move on dari apa? Move on dari hanya sekedar mengingat-ingat masa lalu yang akan membuat kita nanti menjadi orang yang tidak bisa maju dan tidak mensyukuri berkat Tuhan di hari ini. Ingat, jangan menoleh ke belakang. Di masa new normal ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bilang begini sama Tuhan, Tuhan, saya mau memandang ke depan, saya mau memandang kepada Kristus, saya mau berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun masa, apapun musim yang saya alami, selama Tuhan ada bersama dengan saya, selama Tuhan ada dalam hidup saya, dalam keluarga saya, dalam bisnis saya, maka saya percaya saya bisa menjalani masa new normal ini bersama dengan Tuhan. Jadi poin yang kedua, untuk kita tetap bisa fokus di masa new normal ini apa? Jangan menoleh ke belakang. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kalimat atau kata kunci apakah dari bagian firman Tuhan agar kita punya fokus yang benar di masa new normal ini? Yang ketiga adalah jangan berhenti. Don't stop. Jangan berhenti. Artinya Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh menjadi orang yang menyerah. Teruslah berlari, jangan berhenti. Kita harus menjadi orang yang tekun, orang yang ulet, karena kita percaya orang yang tekun, orang yang ulet, Alkitab katakan apa? Dia yang akan menikmati hasilnya. Orang yang malas tidak akan menikmati hasil, atau hasilnya tidak maksimal. Tetapi tangan orang yang rajin membuat orang menjadi kaya, diberkati Tuhan. Karena Tuhan rindu kita punya usaha untuk menjadi orang-orang yang tidak menyerah dan tetap tekun. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari hari ini kita menjadi orang yang tidak pernah berhenti. Maksudnya apa? Tidak pernah berhenti untuk berdoa. Kalau doa kita belum dijawab, jangan pernah berhenti berdoa. Terus berdoa sampai Tuhan menjawab. Kenapa? Karena Tuhan tahu kapan dan bagaimana cara Dia menjawab doa kita. Teruslah berdoa. Makanya firman Tuhan berkata apa? Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Janganlah jemu-jemu juga berdoa. Artinya teruslah berdoa, tetaplah berdoa.
Dan kemudian jangan berhenti untuk melakukan tugas panggilan kita. Apakah kita melakukan pelayanan kita? Jangan undur dari pelayanan. Maju terus akan pelayanan yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya di masa new normal ini, iman kita semakin kuat. Hubungan kita dengan Tuhan, dengan sesama, semakin maju dalam kasih Tuhan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan kita di masa new normal ini? Apa yang menjadi beban doa kita? Ingat, kalau kita punya fokus yang benar di masa new normal ini, yaitu dengan kita benar-benar punya sikap yang lari, benar-benar tidak sama lagi, ritme hidup kita semakin maju, bergairah, semangat. Yang kedua, kita tidak melihat masa lalu, jangan menoleh ke belakang, move on. Dan kemudian kita tidak menyerah, tidak berhenti, terus melakukan yang baik yang Tuhan perintahkan sesuai dengan panggilan sorgawi. Maka saya percaya setiap kita akan mengalami kemenangan di masa new normal ini. Karena kita nggak tahu kapan pandemik ini akan selesai. Tapi satu hal, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Kasih itulah yang memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Kasih itulah yang memampukan kita untuk menjalani setiap tantangan kehidupan. Dalam Filipi 3 ayat 13 dan 14, Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dikatakan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Alkitab jelas apa? Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah. Tapi waktu kita semangat, waktu kita mengandalkan Tuhan, waktu kita percaya Tuhan tolong, pasti Tuhan akan memberkati. Saya teringat akan kesaksian yang saya alami. Saya alami sekian tahun yang lampau. Pada saat itu saya sedang mengalami, Tuhan izinkan saya mengalami krisis. Dan duit yang ada di dompet saya itu sangat terbatas. Waktu itu saya berdoa di pagi hari, Tuhan, saya percaya Tuhan yang punya hidup saya dan Tuhan yang pasti memberkati. Singkat cerita, teman saya telepon dan teman saya bilang, boleh nggak ketemuan kita ngobrol-ngobrol? Ada yang ingin saya tanyakan tentang pekerjaan yang saya kerjakan saat ini. Singkat cerita saya bilang, baik, saya akan pergi. Setelah saya tutup teleponnya, saya bilang, loh kok saya bisa ngomong semangat baik? Sedangkan saya lihat isi dompet saya sangat terbatas isinya. Dan kalau saya pergi ke tempat itu dan kemudian pulang, memang cukup, tapi duit saya habis. Gak ada sisa lagi karena tempatnya cukup jauh. Tapi saya berdoa, Tuhan bagaimana berikan damai sejahtera. Tapi ada suara di hati yang berkata, pergi saja. Singkat cerita saya pergi ke sana, saya ketemu dengan teman saya ngobrol begitu ya. Dia tawari makan siang, kan saya bilang, mau nggak makan siang? Dia berkata, saya bilang, boleh. Dengan sukacita saya langsung iya begitu ya, karena berkat nggak boleh ditolak. Saya makan siang karena saya belum makan, dan kemudian dia cerita tentang masalah di pekerjaan. Dan dia bilang, tolong bantu saya untuk menjadi orang yang bisa memberikan arahan, memberikan advice, memberikan konsultasi ya. Oh baik, saya bisa berikan. Akhirnya saya berikan apa yang bisa saya berikan saat itu. Dan setelah selesai dia bilang ini, berapa yang harus saya bayar atas sesi ini? Saya bilang, bagaimana ya? Ya terserah kamu, kalau kamu anggap ini menjadi satu hal yang harus kamu bayar, kamu menghargai, silakan. Tapi saya melakukan ini dengan sukarela, dengan sukacita. Padahal dalam hati saya memang saya butuh uang, tapi saya memang tulus ingin membantu. Singkat cerita, dia buka handphonenya, langsung dia transfer sejumlah uang ke rekening saya. Dan begitu saya lihat, saya kaget jumlahnya, karena jumlahnya lumayan cukup besar. Dan jumlah yang ditransfer ke rekening saya adalah jumlah yang bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup saya beberapa minggu ke depan. Luar biasa bukan? Saya belajar di sini, waktu saya punya respon yang benar, saya sigap, saya semangat, saya mau berlari untuk mengejar yang baik. Ternyata Tuhan lihat motivasi kita, niat kita, dan Tuhan yang memberkati. Hari itu saya pulang penuh dengan senyum, tawa, lebar, sukacita. Kenapa? Karena puji Tuhan,
rekening saya yang tadinya kurus menjadi gemuk kembali. Haleluya. Dan hari itu saya bukan hanya makan siang saja yang ditanggung, tapi dari makan malam bahkan juga ngopi diberkati. Sehingga saya pulang dompet kenyang, perut kenyang, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Doa saya buat setiap kita di masa new normal ini, mari fokuskan yang benar, memiliki fokus yang benar akan hidup kita, yaitu melihat Kristus. Dengar baik-baik apa yang Tuhan katakan, yang firman Tuhan sampaikan. Kalau Tuhan bilang lari, kita lari. Kalau Tuhan bilang jangan menoleh, jangan menoleh ke belakang. Kalau Tuhan bilang jangan berhenti, jangan menyerah, jangan menyerah. Karena apa yang Tuhan katakan tidak pernah salah. Manusia bisa salah berkata. Orang pintar yang punya IQ, profesor, doktor yang gelarnya panjang sekali bisa salah dalam menyampaikan statement atau perkataan. Tetapi firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak pernah salah. Karena firman itu firman yang menghidupkan dan firman yang penuh kuasa. Mari sama-sama kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu yang mendengar bagian firman Tuhan pada pagi ini, pada minggu ini. Hamba berdoa setiap kami di masa new normal ini, kami memiliki kepekaan untuk kami mendengar baik-baik apa yang firman Tuhan katakan. Untuk kami memperhatikan baik-baik. Dan untuk kami menjadi orang yang mendengar firman-Mu dengan lari bersama dengan Engkau. Hidup dalam percepatan ilahi. Hidup sungguh-sungguh Tuhan. Tidak lagi dengan gaya atau cara yang lama. Hidup tidak lagi menoleh ke belakang pada masa lalu. Pada hal-hal yang membuat kami tidak bisa maju. Dan kami mau hidup, gak mau berhenti. Kami tidak mau menyerah. Tapi kami mau maju terus, pantang mundur dalam iman, dalam pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus. Tuhan, hamba berdoa setiap jemaat-Mu, segala tantangan yang dialami hari-hari ini, kami tahu Tuhan yang tahu isi hati mereka, dan jawaban doa mereka Tuhan yang berdaulat. Karena Tuhan melihat dengan kacamata-Mu yang luar biasa, sedangkan pandangan kami terbatas. Tapi pandangan Tuhan jauh ke depan. Oleh karena itu kami percayakan hidup kami pada pandangan Tuhan, pada pandangan ilahi yang tentunya tidak akan bawa kami kepada hal yang buruk, tapi membawa kami kepada kesempurnaan dalam Kristus. Terima kasih buat ibadah kami pada minggu ini. Berkati anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam setiap pelayanan dengan berkat yang daripada Roh Kudus. Kami percaya anugerah-Mu melimpah. Kami angkat kedua tangan kami Tuhan. Kami terima berkat yang datang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memperlengkapi kita, menguatkan kita di masa new normal ini dengan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jika Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedang mengalami pergumulan, ingin dilayani dan didoakan, Anda dapat menghubungi nomor-nomor berikut. Dan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin mengembalikan persepuluhan dan memberikan persembahan ucapan syukur, Anda dapat melalui nomor rekening yang telah gereja sediakan. Terima kasih telah mengikuti ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya, dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan kebersihan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Have a nice day.